Aku ingat betul hari ketika kami memutuskan untuk melakukan perjalanan ini. Aku, Agus, dan 3 orang sahabatku, Hendra, Dedi, dan Joko, memang sering melakukan ekspedisi bersama, menjelajahi alam liar Kalimantan yang terkenal akan hutan-hutannya yang tak terjamah. Namun, ekspedisi kali ini terasa berbeda. Di tengah semangat kami untuk menaklukkan alam, ada rasa penasaran yang tak tertahankan yang menggerakkan kami menuju tujuan yang, katanya, penuh misteri dan bahaya. Desas-desus tentang desa hantu. Di hutan Kalimantan telah lama beredar di kalangan penduduk setempat. Menurut cerita yang kami dengar, desa itu tidak bisa ditemukan oleh sembarang orang. Dan bahkan mereka yang beruntung bisa keluar kerap membawa kenangan buruk yang menghantui hingga akhir hidup. Sebagian warga mengatakan desa itu hanya mitos. Legenda yang diciptakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar tak pergi terlalu jauh ke dalam hutan. Namun, ada juga yang percaya bahwa desa itu nyata. Tempat di mana roh-roh jahat berkumpul dan penduduknya bukan manusia biasa. Rasa ingin tahu kami mengalahkan rasa takut. Setelah berdiskusi dan mempersiapkan segala perlengkapan, kami memutuskan untuk berangkat menuju desa itu. Persiapan kami matang. Hendra membawa peta yang diklaim sebagai salinan dari petunjuk arah penduduk lokal. Sementara Dedi dan Joko membawa perbekalan makanan dan tenda. Aku sendiri membawa senter, pisau, dan beberapa benda lain yang selalu aku anggap sebagai perlengkapan standar. Perjalanan awal kami terasa menyenangkan. Sepanjang perjalanan, kami mengobrol dan tertawa, bercanda tentang kemungkinan bertemu dengan roh-roh yang akan menyambut kami di desa tersebut. Kami seolah melupakan desas-desus menakutkan yang diceritakan penduduk lokal. Suasana berubah. Hutan mulai terasa sunyi. Aku bisa merasakan hawa dingin yang tak biasa. Seolah-olah kami sedang diawasi. Kami terus melangkah, mengikuti jalur yang ditunjukkan oleh Hendra. Namun, tiba-tiba kami dihentikan oleh seorang pria tua yang tampaknya telah berada di sana selama beberapa waktu. Wajahnya dipenuhi kerutan, dan pandangannya tajam, seperti mencoba melihat ke dalam jiwa kami. "Kalian tahu kemana kalian akan pergi?" tanyanya dengan suara serak. Desa itu bukan tempat untuk main-main. Banyak yang mencoba pergi dan tak pernah kembali. Aku mencoba tersenyum dan menjelaskan bahwa kami hanya ingin melihat desa itu dengan mata kepala sendiri, sebagai bagian dari petualangan. Pria tua itu hanya menggelengkan kepala, tampak tidak senang. "Kalau begitu, terserah kalian," katanya akhirnya sambil berlalu. "Ingatlah, desa itu tidak menerima tamu sembarangan. Jika kalian tidak punya tujuan, jangan harap bisa kembali." Setelah pria itu pergi, kami berdiri di sana dalam kebingungan. Peringatannya terasa seperti sebuah ancaman, tapi juga peringatan yang nyata. Namun, dalam semangat petualangan dan sedikit keberanian yang tercampur dengan ketidakpedulian, kami melanjutkan perjalanan, menepis rasa takut yang mulai merayap di hati kami masing-masing. Malam semakin mendekat ketika kami mulai merasa bahwa arah yang kami ambil mulai tak sesuai peta. Hendra mulai ragu, berusaha mencocokkan petunjuk di peta dengan lingkungan sekitar. Anehnya, setiap kali kami merasa menemukan jalan yang benar, pohon-pohon tampak berubah, dan tanda-tanda alam seolah menggiring kami ke arah lain. "Kalian merasa sesuatu yang aneh di sini?" tanya Joko sambil melihat sekeliling. Matanya yang biasanya penuh semangat kini tampak gelisah. "Pasti hanya perasaanmu saja," jawab Dedi, meski suaranya terdengar tak meyakinkan. Tiba-tiba, bau anyir yang tak tertahankan menguar di udara, membuat kami berhenti dan saling berpandangan. Kami menoleh ke sekeliling, tapi tidak menemukan sumber bau tersebut. Baunya muncul begitu saja, di tempat yang seharusnya hanya ada pepohonan dan tanaman liar. "Ayo cepat lanjut. Mungkin ada bangkai binatang di sekitar sini," kata Hendra sambil melangkah lebih cepat, berusaha mengabaikan perasaan tak nyaman yang melanda kami semua. Langkah demi langkah, suasana semakin mencekam. Hutan yang sebelumnya terasa tenang kini seolah-olah berubah menjadi makhluk hidup yang mengintai kami dari balik pepohonan.
Suara ranting patah terdengar dari kejauhan. Disusul suara gemerisik dedaunan yang seakan mengikuti langkah kami. Ketika kami akhirnya menemukan tempat yang tampak datar dan aman untuk mendirikan tenda, langit sudah gelap. Dengan hati-hati, kami menyiapkan tenda dan menyalakan api kecil untuk menghangatkan diri. Meskipun api menyala, udara malam di sekitar kami terasa semakin dingin, seperti disentuh oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Saat kami beristirahat, bayangan pria tua yang memperingatkan kami tadi terus terlintas di pikiranku. Apakah benar desa itu ada? Dan apakah kami benar-benar akan menemukannya? Aku berusaha menepis pikiran buruk itu dan meyakinkan diriku bahwa semua akan baik-baik saja. Dalam hati kecilku, aku tahu kami telah melangkah terlalu jauh. Di malam pertama itu, sebelum terlelap, aku mendengar sesuatu yang membuatku tersentak. Bisikan samar yang menyebut namaku. Begitu pelan, namun jelas. Aku membuka mata, melihat sekeliling. Tapi semua teman-temanku sudah terlelap. Aku berusaha kembali tidur, tapi perasaan itu tak kunjung hilang. Seolah ada yang memperhatikan kami. Ketika matahari mulai menampakkan sinarnya di balik pepohonan tinggi hutan Kalimantan, kami bersiap melanjutkan perjalanan. Rasa lega karena pagi telah datang tak berlangsung lama. Pikiranku masih terbayang akan bisikan yang kudengar semalam. Meski teman-temanku terlihat biasa saja, ada ketegangan yang kurasakan di antara kami. Seolah-olah masing-masing dari kami mengalami sesuatu yang tidak ingin diakui. Perjalanan kami hari itu semakin terasa aneh. Hutan yang kami lalui tidak seperti biasanya. Meskipun peta menunjukkan arah yang benar, lingkungan di sekitar kami tampak berubah-ubah. Jalur yang seharusnya datar kini penuh dengan akar-akar besar yang menjulur ke segala arah, menghambat langkah kami. Setiap langkah terasa berat, dan semakin dalam kami melangkah, semakin sunyi pula suasana hutan. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari belakang kami, seperti ada seseorang yang mengikuti. Aku menoleh beberapa kali, tapi tidak ada siapapun. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya imajinasi. Tapi semakin lama suara langkah itu semakin jelas, seirama dengan langkah kami. Dedi, yang berjalan di depan, tiba-tiba berhenti. Ia melihat ke kanan, matanya menatap tajam ke arah rimbunan pohon yang tampak lebih gelap dari sekelilingnya. Kalian dengar? Kami semua mengangguk tanpa bicara. Tiba-tiba, bau anyir yang sama seperti kemarin muncul lagi, tapi kali ini lebih kuat. Rasanya seperti ada sesuatu yang membusuk di dekat kami, membuat perut terasa mual. Ada yang salah di sini, gumam Joko. Suaranya gemetar. Dan kali ini kami semua bisa merasakan bahwa kepercayaan diri yang tadi pagi sempat terbangun kini mulai runtuh. Kami mencoba melangkah lebih cepat untuk menghindari bau itu. Tapi entah bagaimana, bau anyir tersebut terus mengikuti kami. Di saat yang sama, suara langkah kaki samar kembali terdengar. Kali ini disertai bisikan halus yang terasa seperti memanggil-manggil kami. Aku berhenti sejenak dan mencoba mendengarkan. Dan alangkah terkejutnya aku ketika mendengar bisikan itu menyebut namaku. Arif. Suara itu memanggil, begitu pelan, seakan berasal dari antara pepohonan. Jantungku berdegup kencang. Aku memandang teman-temanku, tapi mereka tampaknya tidak mendengarnya. Dengan gugup, aku menepis pikiran buruk itu dan mencoba mengatur napas. Di tengah perjalanan, Hendra tiba-tiba berlari kembali ke arah kami. Wajahnya pucat pasi. Aku melihat sesuatu, bayangan hitam di sana, katanya, menunjuk ke arah pepohonan. Kami semua menoleh, tapi tidak ada yang tampak. Meski begitu, perasaan bahwa kami diawasi semakin kuat. Semakin jauh kami berjalan, semakin banyak kejadian aneh yang kami alami. Suara langkah kaki, bisikan, bau anyir, bahkan bayangan yang terlihat sekilas di antara pepohonan besar yang tumbuh liar di sekitar kami. Aku mulai merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan perjalanan ini. Tidak lama setelah itu, kami melihat sesuatu yang tak biasa. Di tengah-tengah hutan yang seharusnya kosong, kami menemukan sebuah tanda seperti bekas perapian, lengkap dengan kayu-kayu yang tersusun rapi. Tidak ada jejak kaki lain selain jejak kami. Namun perapian itu tampak baru saja dipadamkan. Dedi, yang tampak mulai cemas, bergumam pelan. Kita harus kembali.
Ini sudah terlalu jauh. Namun, Hendra, dengan rasa penasaran yang masih kuat, bersikeras melanjutkan perjalanan. Dia berargumen bahwa kami sudah terlalu jauh untuk mundur, dan apa yang kami lihat ini mungkin hanyalah sisa-sisa dari kelompok petualang sebelumnya. Dalam hati kecilku, aku tahu bahwa ini bukan sekadar tanda biasa. Akhirnya, dengan setengah hati, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kami berusaha menenangkan diri, mengabaikan tanda-tanda aneh di sekitar kami. Tapi sayangnya, ketegangan semakin memuncak ketika satu persatu dari kami mulai melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Joko, yang berjalan di paling belakang, tiba-tiba berteriak panik, mengaku melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di antara pepohonan, memandangnya dengan tatapan kosong. Kami segera berbalik dan melihat ke arah yang ia tunjukkan. Tapi tidak ada apapun di sana. Wajahnya pucat pasi, dan tangannya bergetar. Aku yakin tadi ada seseorang di sana, katanya terbata-bata. Malam itu, setelah kami berkemah dan menyalakan api unggun, suasana semakin mencekam. Meski lelah, tidak ada satupun dari kami yang merasa bisa tidur nyenyak. Aku berbaring di dalam tenda, tapi pikiranku penuh dengan suara-suara dan bayangan-bayangan yang aku lihat sepanjang hari. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan wanita berpakaian putih yang dilihat Joko seolah muncul dalam pikiranku. Tepat tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara. Ternyata, teman-temanku juga terbangun. Kami saling memandang dalam kegelapan, saling bertanya-tanya apakah yang kami alami hanyalah mimpi buruk. Tiba-tiba, kami mendengar suara bisikan dari luar tenda, seperti ada orang yang sedang bercakap-cakap. Kalian dengar itu? Tanya Dedi, wajahnya tegang. Kami semua mengangguk. Dengan perlahan, Hendra membuka resleting tenda dan mengintip keluar. Di kejauhan, kami melihat bayangan orang-orang berdiri di antara pepohonan, bergerak dalam gelap. Mereka tampak berbaris, seperti dalam suatu ritual yang tidak kami pahami. Tubuh mereka tidak jelas, hanya siluet yang samar diterangi oleh cahaya bulan yang redup. Agus berusaha meyakinkanku bahwa itu hanya bayangan pepohonan atau mungkin imajinasi kami yang terlalu berlebihan. Tapi aku tahu apa yang kulihat. Sosok-sosok itu ada, dan mereka memperhatikan kami. Kami berusaha kembali tidur, namun tidak ada yang benar-benar bisa memejamkan mata. Dalam kegelapan malam itu, kami hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, apakah kami telah melangkah terlalu jauh? Keesokan harinya, dengan badan lemas dan mental yang tertekan, kami melanjutkan perjalanan. Semakin jauh kami berjalan, perasaan aneh yang menghantui kami sejak awal semakin kuat. Kami merasa semakin tersesat di dalam hutan, meskipun kompas menunjukkan arah yang benar. Semakin dalam kami masuk, suasana semakin sunyi, dan seolah-olah alam di sekitar kami membisu. Setelah berjam-jam berjalan tanpa arah yang jelas, tiba-tiba kami melihat tanda kehidupan di kejauhan. Terlihat sebuah desa yang tersembunyi di balik pepohonan. Rumah-rumah kayu sederhana berjejer rapi di tengah-tengah hutan lebat. Jantung kami berdegup kencang. Ini pasti desa misterius yang kami cari. Rasanya seperti tidak nyata melihat ada pemukiman di tengah hutan sedalam ini. Kami berjalan mendekati desa dengan langkah hati-hati, tak ingin mengusik atau menimbulkan kesalahpahaman. Namun, begitu memasuki desa, kami disambut dengan ramah oleh beberapa penduduk yang muncul dari balik rumah-rumah mereka. Mereka tampak ramah. Senyum mereka menyambut kami dengan keramahan yang menenangkan. Meskipun ada sesuatu yang terasa ganjil. Para penduduk desa itu berpakaian lusuh dan memiliki kulit yang sangat pucat, nyaris keabu-abuan. Wajah mereka terlihat kosong dan tidak bercahaya, seolah-olah mereka menatap kami namun tanpa benar-benar melihat. Meskipun sambutan mereka hangat, mata mereka tidak memancarkan kebahagiaan ataupun emosi. Seorang wanita tua dengan rambut panjang yang sudah memutih menghampiri kami. Suaranya lembut namun serak ketika menyapa. "Selamat datang, para petualang, kami sudah menanti kalian." Pernyataan itu membuat bulu kuduk kami berdiri. "Menanti kami?" gumam Hendra. "Desa ini selalu menyambut tamu yang datang, tapi hanya mereka yang berani," jawab wanita tua itu sambil tersenyum misterius. Tanpa banyak bertanya,
Ia menawarkan kami tempat untuk beristirahat di rumahnya. Dengan perasaan campur aduk, kami menerima tawaran itu, berharap bisa mengistirahatkan badan dan pikiran. Di dalam rumah wanita itu, suasananya sangat sunyi. Dinding kayunya dipenuhi oleh hiasan-hiasan aneh dan patung-patung kecil yang sepertinya terbuat dari tanah liat. Semua itu tampak usang, namun terawat dengan baik. Saat kami beristirahat, seorang pria dari desa menghampiri kami dan menawarkan makanan. Kami menyantapnya meskipun rasanya agak asing. Tetapi perut kami yang lapar tak lagi peduli. Tak lama setelah makan, perasaan aneh mulai menyelimuti kami. Rasanya seperti ada sesuatu yang memperhatikan setiap gerakan kami. Saat sore menjelang, kami mulai menyadari hal yang lebih mengerikan. Joko, yang duduk di dekat jendela, tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa. Lihat bayangan mereka, bisiknya sambil menunjuk ke arah luar, di mana beberapa penduduk desa terlihat berkumpul di depan rumah. Aku menengok ke arah yang ditunjuk Joko, dan jantungku hampir berhenti berdetak. Bayangan para penduduk desa itu tidak seperti bayangan manusia pada umumnya. Bayangan mereka terlihat aneh, panjang dan berlekuk-lekuk seperti ranting-ranting pohon, serta tampak tidak sesuai dengan bentuk tubuh mereka yang seharusnya. Ini tidak benar, bisik Dedi dengan suara gemetar, menoleh ke arah kami dengan wajah pucat. Kami semua mulai merasakan ada yang salah. Desa ini tidak seperti desa biasa. Penduduknya, meskipun tampak ramah, menyimpan sesuatu yang gelap dan tidak wajar. Kami mencoba tetap tenang dan menahan diri untuk tidak panik. Namun, setiap tatapan penduduk desa terasa semakin mengintimidasi. Malamnya, kami diberi kamar untuk beristirahat di rumah yang sama. Tapi ketenangan malam itu terusik oleh suara-suara aneh. Tepat tengah malam, aku mendengar suara langkah kaki di luar jendela kamar kami, disertai bisikan samar yang mengelilingi rumah. Suara itu terdengar seperti bahasa yang asing, namun entah mengapa terasa begitu menghantui dan membuat bulu kuduk kami merinding. Aku mengintip melalui celah jendela, dan apa yang kulihat membuat dadaku terasa sesak. Di lapangan desa, para penduduk berkumpul dalam formasi lingkaran, mengelilingi api unggun besar yang menyala-nyala di bawah cahaya bulan. Mereka berdiri di sana dengan tubuh yang kaku, pandangan kosong, dan mulut yang bergerak seolah-olah melantunkan sesuatu yang tak bisa kami dengar. Rasa takut mulai menyelimuti kami. Aku berbisik pada teman-temanku, mencoba mencari cara untuk pergi dari desa ini. Dedi tampak ragu. Kalau kita kabur sekarang, kita bisa tersesat di hutan, katanya. Di sisi lain, perasaan bahwa kami berada dalam bahaya semakin kuat. Kami akhirnya sepakat untuk mencoba bertahan hingga pagi, berharap suasana akan lebih baik saat matahari terbit. Tapi di dalam hati kecil kami tahu bahwa pagi mungkin tidak akan membawa perubahan apapun. Malam itu, kami tidur dengan perasaan was-was. Telinga kami selalu waspada pada setiap suara kecil. Aku mencoba memejamkan mata, namun bayangan dari para penduduk desa yang melingkari api unggun itu terus menghantui pikiranku. Keesokan paginya, ketika kami membuka pintu untuk keluar, desa itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tak ada seorang pun di luar. Seolah-olah penduduk desa telah lenyap begitu saja. Di tanah di depan rumah, kami menemukan jejak-jejak kaki yang mengarah keluar desa. Jejak itu terlihat sangat jelas, seolah menunjukkan kepada kami arah untuk pergi. Joko tiba-tiba berbisik, "Mungkin ini jalan keluar kita." Dengan perasaan campur aduk antara lega dan takut, kami mengikuti jejak itu, berharap bisa meninggalkan desa ini. Namun, di setiap langkah, aku terus merasa bahwa kami sedang diawasi. Seolah-olah desa ini belum selesai dengan kami. Kami melanjutkan perjalanan keluar desa dengan penuh harapan, mengikuti jejak kaki yang tampak seolah-olah memang diatur agar kami mengikutinya. Rasa takut dan gelisah terus menghantui. Namun di dalam hati kami ada harapan untuk menemukan jalan keluar dari tempat aneh ini. Langkah demi langkah kami lalui dengan hati-hati, hingga matahari mulai terbenam, dan kabut mulai turun, menyelimuti jalan setapak yang kami lewati. Kabut itu bukanlah kabut biasa. Kabut ini begitu tebal dan pekat, membuat pandangan kami hanya bisa mencapai beberapa meter di depan. Jejak kaki yang kami ikuti semakin kabur dan seolah lenyap di tengah-tengah kabut.
Rasa putus asa mulai menggerogoti kami. Dedi, yang biasanya tenang, mulai panik dan berbisik ketakutan. Apa kita sudah tersesat lagi? Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh tabuhan gendang dari kejauhan, menggetarkan hati kami. Suara itu menggaung, menggema di tengah sunyi hutan, memecah keheningan dengan irama yang aneh dan mengerikan. Suara gendang itu terdengar seolah-olah berasal dari dalam desa, memanggil kami untuk kembali. Hendra menelan ludah. Wajahnya tampak pucat. Apa mereka sedang melakukan ritual? Aku menatap teman-temanku yang mulai gemetar ketakutan. Dengan perasaan bimbang, kami berjalan perlahan menuju arah suara itu. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan mendorong kami untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa itu pada malam hari. Langkah demi langkah, kami kembali menuju desa, mengikuti suara gendang yang menggema di antara pepohonan. Setibanya di desa, suasana di sana benar-benar berbeda dari siang tadi. Para penduduk desa yang sebelumnya terlihat ramah kini berkumpul di lapangan tengah desa dalam formasi lingkaran. Mereka berdiri kaku, tubuh mereka bergerak secara serempak mengikuti irama gendang yang terus berdentum. Kami menahan napas, takut untuk membuat suara sekecil apapun. Namun, tiba-tiba salah satu dari mereka membuka mata dan menatap ke arah kami. Tatapan matanya kosong, namun memancarkan ancaman yang membuat bulu kuduk kami berdiri. Dalam sekejap, seluruh penduduk desa membuka mata mereka dan menoleh ke arah kami, seolah-olah mengetahui kehadiran kami di sana. Hendra dengan suara bergetar berbisik, "Kita harus pergi sekarang juga." Saat kami berbalik untuk melarikan diri, suara yang lebih keras menggema dari belakang kami. Suara itu terdengar seperti orang yang menangis dan tertawa dalam waktu bersamaan, menciptakan suasana yang begitu mengerikan. Seorang wanita tua yang sebelumnya menyambut kami muncul di antara para penduduk desa. Wajahnya terlihat semakin pucat, dan matanya menatap kami dengan tatapan penuh misteri. "Kenapa kalian ingin pergi?" Tanyanya dengan suara yang lembut namun menakutkan. "Bukankah kalian sudah diundang untuk tinggal bersama kami?" Tak ada yang mampu menjawab. Kaki kami seolah tertanam di tanah, tak bisa bergerak karena ketakutan. Wanita tua itu mendekat dengan perlahan. Wajahnya yang keriput semakin mendekat, dan kami bisa merasakan napasnya yang dingin. "Jangan takut, ini adalah bagian dari perjalanan kalian," katanya sambil tersenyum lebar. Senyumannya bukanlah senyuman ramah, melainkan senyuman yang dipenuhi oleh niat jahat yang tak tersembunyi. Tiba-tiba, salah satu teman kami, Joko, yang berdiri di paling dekat dengan wanita itu, mulai berteriak kesakitan. Kami semua terpaku melihat tubuhnya mengejang, dan wajahnya berubah pucat, seakan ada sesuatu yang merasuk ke dalam tubuhnya. Joko berteriak sambil mencengkram kepalanya. Lalu dia jatuh tersungkur di tanah, berguling-guling kesakitan. Kami berusaha menolongnya, namun seketika, Joko bangkit dengan tatapan kosong, matanya terbelalak, namun tak ada tanda kehidupan di sana. Aku mundur dengan perasaan ngeri, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Joko yang biasanya penuh semangat dan humoris kini hanya berdiri kaku dengan wajah tanpa ekspresi, menatap kami tanpa mengenali. Suara gendang terus berdentum, mengisi setiap celah sunyi dengan ritme yang memabukkan dan menyesakan. Dengan suara berat dan kosong, Joko berbicara, namun suaranya bukan miliknya. "Kalian tidak bisa pergi. Desa ini adalah milik kalian sekarang." Rasa panik mulai menguasai kami. Aku dan yang lain berusaha keras untuk menguasai diri dan mencari cara kabur. Setiap langkah yang kami ambil seolah membawa kami kembali ke titik semula. Desa ini, dengan segala ritual dan penduduknya yang aneh, seolah mengurung kami dalam sebuah lingkaran tanpa jalan keluar. Kami akhirnya berlari sekuat tenaga, tak peduli arah, hanya ingin menjauh dari desa itu. Namun, lagi-lagi kabut tebal muncul, membatasi pandangan kami. Di antara kabut itu, bayangan para penduduk desa mulai muncul satu persatu, menatap kami dengan tatapan kosong dan mengancam. Dengan napas yang semakin berat, aku berteriak kepada teman-temanku, "Cepat, kita harus keluar dari sini." Langkah kami tiba-tiba terhenti ketika mendengar suara cekikikan di belakang. Saat berbalik, kami melihat para penduduk desa berdiri tak jauh dari kami, membentuk lingkaran,
seolah-olah menahan kami dari segala arah. Di tengah-tengah lingkaran itu, Joko berdiri dengan senyum lebar yang mengerikan. Kini sudah benar-benar menjadi bagian dari mereka. Kami hanya bisa berdiri membeku, tak berdaya. Sementara tatapan para penduduk desa terus mengunci setiap gerakan kami. Kami baru menyadari, desa ini takkan pernah membiarkan kami pergi dengan mudah. Setelah menyaksikan perubahan mengerikan pada Joko, ketakutan kami mencapai puncaknya. Kami tidak pernah membayangkan bahwa desa ini akan benar-benar menelan kami satu persatu. Kami berlari kembali ke arah pepohonan, meninggalkan desa di belakang, berharap bisa menemukan jalan keluar. Suasana hutan yang gelap dan sunyi justru semakin memperburuk keadaan. Hendra dan Dedi berlari di depanku. Langkah mereka semakin cepat seiring dengan rasa takut yang mencengkeram kami. Kami tak bisa memikirkan apapun lagi selain berlari sejauh mungkin dari tempat terkutuk itu. Entah bagaimana, aku merasa kami hanya berputar-putar di tempat yang sama. Pohon-pohon di sekitar kami tampak seperti berdiri lebih dekat, seakan membentuk dinding yang menghalangi jalan kami. Agus, apa kita benar-benar tersesat? Hendra bertanya dengan suara gemetar. Aku hanya bisa mengangguk tanpa jawaban. Setiap kali mencoba menjawab, suaraku tercekat oleh rasa takut yang mendalam. Tiba-tiba, suara gemerisik di belakang kami membuat kami berhenti seketika. Kami saling berpandangan. Ketakutan terlihat jelas di mata kami masing-masing. Hendra, kau dengar itu? Dedi berbisik. Matanya menyelidik ke arah pepohonan yang gelap. Tanpa peringatan, Dedi memutuskan untuk berlari lebih dalam ke hutan, meninggalkan aku dan Hendra. Kami berdua hanya bisa menatap dalam kebingungan saat sosok Dedi perlahan-lahan menghilang di balik kegelapan. Kami memanggil namanya berulang kali, namun hanya keheningan yang menjawab kami. Beberapa detik kemudian, terdengar teriakan Dedi yang menggema di tengah hutan. Teriakannya begitu memilukan, memecah keheningan malam, lalu terhenti begitu saja. Apa yang terjadi padanya? Hendra bertanya dengan suara bergetar. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Rasa putus asa mulai merayap di benakku. Namun kami tidak bisa berhenti di sini. Dengan langkah yang berat, kami terus maju, berharap bisa menemukan jalan keluar atau setidaknya bertemu seseorang yang bisa membantu kami. Tidak lama kemudian, Hendra mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan yang lebih mendalam. Dia terus-menerus melihat ke belakang, seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya. Kau lihat mereka, Agus? Bisiknya sambil menunjuk ke arah kegelapan di antara pepohonan. Aku tidak melihat apa-apa selain kegelapan dan bayangan pohon yang tertiup angin. Tapi wajah Hendra tampak ketakutan luar biasa. Dia mulai bergumam sendiri, mengatakan bahwa dia melihat sosok-sosok aneh berdiri di antara pepohonan, mengawasinya. Aku mencoba menenangkannya. Namun Hendra terus-menerus meronta, semakin panik. Mereka mengincar kita. Kita harus pergi sekarang juga. Teriak Hendra dengan mata melotot ketakutan. Aku mencoba menenangkannya. Namun dalam sekejap Hendra berbalik dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Aku berteriak memanggilnya. Namun langkah-langkahnya semakin jauh hingga akhirnya hanya suara gemerisik dedaunan yang terdengar. Aku berdiri sendirian di tengah hutan yang gelap. Perasaan takut semakin mencengkram. Menyadari bahwa sekarang aku satu-satunya yang tersisa. Aku duduk terdiam, berusaha mengatur napas sambil mencari keberanian untuk terus melangkah. Di dalam hati aku mulai merasa kehilangan harapan. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan misterius mulai memenuhi pikiranku. Aku melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa pohon-pohon di hutan ini tampak seolah-olah hidup, mengamati setiap gerakanku. Di kejauhan, terdengar suara yang sangat familiar. Suara Hendra memanggil namaku dengan nada yang aneh. Awalnya, aku merasa lega mendengar suaranya, tetapi sesuatu di dalam hatiku mengatakan bahwa ada yang tidak beres. Suara Hendra terdengar datar, seperti tidak memiliki emosi. Agus, kemana kamu pergi? Ayo, kita pulang bersama. Suaranya terus memanggil, semakin dekat dan semakin jelas. Aku sadar ada yang aneh dengan suara itu. Suara Hendra tidak terdengar seperti dirinya, seolah-olah bukan Hendra yang sebenarnya. Rasa takut mengalir di seluruh tubuhku, membuatku merinding. Dalam keputusasaan,
Aku mulai berlari tanpa arah, mencoba menjauh dari suara itu. Setiap kali aku berhenti, suara itu selalu terdengar semakin dekat.